Halo semuanya, jumpa lagi bersama Zogi di sini. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang Bloody Mary. Berabad-abad lalu, di sebuah desa kecil yang terisolasi oleh hutan lebat dan kabut tebal, hiduplah seorang wanita bernama Mary Worth. Rumahnya berdiri jauh dari rumah penduduk lain, sebuah bangunan kayu tua yang selalu tampak gelap, bahkan di siang hari. Penduduk desa jarang melihatnya, dan ketika mereka melihatnya, Mary selalu mengenakan pakaian hitam panjang, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Awalnya, ia hanyalah wanita biasa, namun semuanya berubah ketika putrinya, satu-satunya keluarga yang ia miliki, meninggal secara misterius. Tidak ada penyakit yang jelas, tidak ada luka, hanya tubuh kecil yang ditemukan dingin di tempat tidur. Mary tidak pernah sama lagi setelah itu. Ia berhenti berbicara dengan siapapun, berhenti tersenyum, dan mulai menghabiskan waktunya sendirian di dalam rumah. Penduduk desa mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pada malam hari, cahaya lilin sering terlihat berkedip-kedip dari jendela rumah Mary hingga larut malam. Beberapa orang yang melewati rumahnya mengaku mendengar bisikan pelan, seolah Mary sedang berbicara dengan seseorang, padahal ia hidup sendirian. Tak lama kemudian, anak-anak desa mulai mengalami mimpi buruk. Mereka terbangun sambil menangis, mengatakan mereka melihat seorang wanita pucat berdiri di sudut kamar mereka, hanya menatap tanpa bergerak. Ketakutan menyebar cepat. Orang tua melarang anak-anak mereka keluar saat malam, dan nama Mary mulai disebut dalam bisikan penuh kecurigaan. Suatu malam, anak kecil itu menghilang. Pencarian berlangsung sepanjang malam, dan saat fajar tiba, gadis itu ditemukan di dekat hutan, hidup tetapi tidak mampu berbicara. Ketika akhirnya ia berbisik, ia hanya mengatakan satu kalimat, "Aku melihatnya, dia keluar dari cermin." Desa itu panik. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Mereka yakin Mary telah melakukan sesuatu yang gelap, sesuatu yang melibatkan roh dan kematian. Dipimpin oleh ketakutan mereka sendiri, sekelompok penduduk membawa obor dan berjalan menuju rumah Mary. Mereka mendobrak pintu kayu tua itu. Di dalam, rumah itu dingin dan dipenuhi lilin yang hampir habis. Di ujung ruangan, Mary berdiri di depan sebuah cermin besar. Ia tidak bergerak, ia hanya menatap pantulannya sendiri. Ketika penduduk mendekat, mereka melihat wajahnya basah oleh air mata. Bibirnya bergerak pelan, mengulang nama putrinya berulang-ulang. Namun di dalam cermin, pantulannya tidak menangis. Pantulan itu tersenyum. Penduduk desa yang sudah diliputi ketakutan dan keyakinan bahwa ia adalah penyihir, menyeret Mary keluar rumah. Ia tidak melawan, ia tidak berteriak, ia hanya terus menatap cermin itu sampai cermin itu tidak lagi terlihat. Sebelum mereka mengakhiri hidupnya, Mary akhirnya berbicara. Suaranya lemah namun jelas. "Jika kalian pernah memanggilku, aku akan menjawab." Tubuhnya menjadi dingin malam itu, dan sejak saat itu rumahnya ditinggalkan. Cermin di dalamnya pecah, dan tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Namun bertahun-tahun kemudian, cerita mulai muncul. Anak-anak yang berdiri di depan cermin dalam ruangan gelap, memanggil nama Mary berulang kali, mengaku melihat sesuatu bergerak di belakang mereka. Ada yang mengatakan wajah mereka sendiri berubah. Ada yang bersumpah melihat sosok wanita pucat berdiri di dalam cermin. Matanya penuh kesedihan dan kemarahan yang tidak pernah berakhir. Beberapa orang mengatakan ia tidak selalu menyerang. Terkadang ia hanya muncul, menatap, seolah menunggu seseorang untuk menggantikannya di balik kaca. Dan legenda itu bertahan hingga hari ini, karena Bloody Mary tidak berada di hutan. Ia tidak berada di rumah tua. Ia berada di tempat yang lebih dekat, menunggu di balik pantulanmu sendiri.